Tokoh penyebar Islam di Indonesia. Presentasi dari kelompok 2. KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. KH Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta 23 Februari 1923. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, putra keempat dari 7 bersaudara dari keluarga KH Abu Bakar. Ibunya bernama Putri dari H. Ibrahim. Nama kecil KH Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Beliau termasuk keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 15 tahun, beliau pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, beliau mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Faghni, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Pada tahun 1888, beliau berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walisah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadli, yang kelak dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Dari perkawinan tersebut, ia mendapat 6 anak, lalu ia juga pernah menikah dengan Nyai Abdullah, Janda Abdullah, dan lain-lain. KH Ahmad Dahlan adalah seorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan yang cemerlang, sehingga ia dengan cepat mendapat tempat di organisasi Jam'iatul Khair, Budi Utomo, Syarikat Islam, dan Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Ia ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup menuntut tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh Ahmad Dahlan mendapatkan resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Beliau dituduh hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Beliau juga dituduh dengan sebutan kiai palsu, karena sudah meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen. Bahkan ada orang yang hendak membunuhnya. Keteguhan hati untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa mengatasi semua rintangan tersebut. Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat ketetapan pemerintah nomor 18 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku di daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Untuk mengatasi perkembangan organisasi ini, maka Ahmad Dahlan menyiasati dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Padang dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah, sedangkan di Solo berdiri Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fatonah. Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya, dan ternyata mendapat sambutan besar dari masyarakat dan mendapat banyak dukungan. Karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah dan dikabulkan pada tanggal 2 September 1921. Selama itu, beliau hanya aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah. Telah dilaksanakan 12 kali pertemuan anggota setahun sekali, yang saat itu dipakai istilah Allgemeine Vergadering atau persidangan umum. Atas jasa KH Ahmad Dahlan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan sebagai
pahlawan nasional dengan surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961. K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. K.H. Hasyim Asy'ari lahir di Pondok Gedang Dewa, Jombang, Jawa Timur pada Selasa 14 Februari 1871 atau 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Beliau dijuluki Hardatus Syekh, yang berarti Maha Guru. K.H. Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Kyai Ansyari, seorang pemimpin dari pesantren keras yang terletak di sebelah selatan Jombang dan mempunyai garis keturunan dari Joko Tingkir. Ibunya bernama Halimah yang memiliki garis keturunan dari Raja Brawijaya. Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kyai Utaman yang memimpin pesantren Ngandeng di Jombang. Pada usia 15 tahun, ia berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren. Pada tahun 1892, Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khotib Minangkabau, Syekh Muhammad Mahfud Al-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Attar, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Said Yamani, Syekh Rahmaullah, Syekh Soleh Badafal, dan lain-lain. Latar belakang Hasyim Asy'ari. 1. Meluasnya paham-paham keislaman di kalangan masyarakat yang dikerahkan oleh kaum pembaharu yang dianggap kurang tepat. 2. Adanya pembedaan pendapat antara kaum tradisional dan kaum modern yang dapat merenggangkan ukhuwah Islamiyah. 3. Adanya gejala-gejala yang kurang baik dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dan pengakuan yang kurang baik dari pemerintahan kolonial terhadap pribumi. Kitab karangan Hasyim Asy'ari. Tujuan pendirian NU untuk memperbaiki keadaan umat Islam dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham baru yang kurang tepat.